Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teknik pengendalian gulma. Nama saya Nathanael Ulugia Nusantoro, NIM 134200127. Saya bersama ke-6 teman saya, yaitu Wahyu Pradeka, Agustina Diva Sania, Remandon Wahyu Prasetyo, Aulia Azariza, Beta Hiksa Aryani, dan Vika Kairunisa Amalia. Berikut materi akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah pengertian pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Gulma dapat dikendalikan melalui berbagai aturan dan karantina secara biologi dengan menggunakan organisme hidup, secara fisik dengan membakar dan menggenangi, melalui budidaya dengan pergiliran tanaman, peningkatan daya saing dan penggunaan mulsa, secara mekanis dengan mencabut, membabat, menginjak, menyiang dengan tangan, dan mengolah tanah dengan alat mekanis bermesin dan non-mesin. Secara kimiawi menggunakan herbisida. Kemudian tujuan pengendalian gulma. Tujuan pengendalian gulma ialah untuk mengelola gulma sehingga tercipta suatu keseimbangan lingkungan tertentu antara gulma dan tanaman, atau untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, budidaya atau tanaman pokok sehingga daya saingnya terhadap gulma meningkat atau daya kompetisi tanaman yang tinggi. Selanjutnya adalah teknik pengendalian gulma. Yang pertama adalah pengendalian secara preventif atau pencegahan. Pencegahan dimaksud untuk mengurangi pertumbuhan gulma agar usaha pengendalian sedapat mungkin dikurangi atau ditiadakan. Pencegahan sebenarnya merupakan langkah yang paling tepat karena kerugian yang sesungguhnya pada tanaman budidaya belum terjadi. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyadarkan sumber invasi, seperti menggunakan biji tanaman yang bersih dan tidak tercampur biji lain, terutama biji-biji gulma. Yang kedua, menghindari penggunaan pupuk kandang yang belum matang. Yang ketiga, membersihkan tanah yang berasal dari tempat lain, tubuh, dan kaki ternak dari biji-bijian gulma. Yang keempat adalah mencegah pengangkutan tanaman beserta tanahnya dari tempat-tempat lain karena pada bongkahan tanah tersebut kemungkinan mengandung biji-biji gulma. Yang terakhir adalah membersihkan gulma di pinggir-pinggir sungai dan saluran air. Kemudian yang kedua adalah karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan bertujuan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan lewat perantara lalu lintas atau perdagangan. Karantina tumbuhan merupakan cara pengendalian tidak langsung yang relatif paling murah. Pengendalian mekanik. Pengendalian mekanis merupakan usaha menekan pertumbuhan gulma dengan mengandalkan kekuatan fisik atau mekanik. Yang pertama adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah dengan alat-alat seperti cangkul, bajak, garu, traktor, dan sebagainya. Pada umumnya berfungsi untuk mengendalikan gulma. Pengolahan tanah pada prinsipnya melepaskan ikatan antara gulma dengan media tempat tumbuhnya. Yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan yang tepat biasanya dilakukan pada fase pertumbuhan vegetatif aktif dari gulma. Penundaan waktu pengendalian akan memberi kesempatan bagi gulma untuk berbunga dan menghasilkan biji yang viabel sehingga dapat mempercepat perkembangbiakan dan penyebarannya. Yang ketiga adalah penggenangan. Cara ini biasa digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma darat atau terestrial. Penggenangan efektif untuk mengendalikan gulma tahunan. Caranya dengan membuat galangan pembatas dengan tinggi genangan 15-25 cm selama 3-8 minggu. Sebagian besar gulma tidak berkecambah pada kondisi anaerob.
Selanjutnya ada pengendalian hayati. Pengendalian hayati dalam arti luas mencakup setiap usaha pengendalian organisme pengganggu dengan tindakan yang didasarkan ilmu hayat atau biologi. Metode pengendalian secara hayati bertujuan untuk menekan populasi gulma dengan menggunakan organisme atau musuh-musuh alami seperti hama atau insekta, penyakit atau patogen, jamur, dan sebagainya guna menekan pertumbuhan gulma. Pemberantasan gulma secara total bukanlah tujuan pengendalian hayati karena dapat memusnahkan agen-agen hayati yang lain. Kemudian ada dasar pengendalian hayati, yaitu kenyataan bahwa di alam ada musuh-musuh alami yang mampu menekan beberapa spesies gulma. Salah satu alternatif usaha pemberantasan gulma pertanian dan perkebunan adalah menggunakan bioherbisida. Selanjutnya yaitu pengendalian kultur teknis. Pengendalian kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan menggunakan praktek-praktek budidaya yang bertujuan untuk memanipulasi ekologi atau lingkungan sehingga pertumbuhan gulma tertekan. Upaya tersebut antara lain penanaman jenis tanaman yang berdaya saing tinggi seperti pertumbuhan cepat dan cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan. Yang kedua, pengaturan jarak tanam yang optimal agar tajuk tanaman segera menutup ruang kosong. Yang ketiga, pemupukan yang tepat waktu dan tepat dosis untuk mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya saing tanaman terhadap gulma. Yang keempat, pengaturan waktu tanam yang tepat. Yang kelima, melakukan rotasi tanaman untuk mencegah dominasi gulma tertentu. Yang terakhir, menggunakan tanaman penutup tanah atau LCC atau legume cover crops. Selanjutnya, yang terakhir ada pengendalian secara kimia. Pengendalian gulma secara kimia adalah pengendalian dengan menggunakan bahan kimiawi yang dapat menekan atau bahkan mematikan gulma, yang dikenal dengan nama herbisida. Selain herbisida membunuh gulma, juga dapat membunuh organisme lain, sehingga penggunaan harus selektif dan menjadi alternatif terakhir. Kelebihan dan keuntungan penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma antara lain hasilnya cepat terlihat, biaya aplikasi pada lahan yang luas dapat murah atau rendah, waktu aplikasinya singkat dan cepat, serta tenaga kerja atau aplikator yang dibutuhkan relatif sedikit. Kelemahannya menyebabkan residu dalam tanah, pencemaran lingkungan, meracuni tanaman, memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam aplikasinya, serta mengurangi kesempatan kerja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.